Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas video ketujuh tentang implementasi dari templating ya. Jadi saya sudah menyiapkan template. Tentunya template itu saya mengambil dari tugas UTS kalian, salah satu tugas UTS kalian. Baik, kita cek dulu templatenya bagaimana. Ini kita buka di sini ya. Ya, ada uji coba. Di sini kita perhatikan, ini ada hero, kemudian ada logonya juga ada, stylenya juga ada di sini. Stylenya, kita cek stylenya ini seperti apa bentuknya sih. Oke, ini stylenya ya. Oke, ini stylenya yang sudah ada. Kemudian ini gambar-gambarnya, ada gambar berita, kemudian ada gambar galeri. Jadi langkah pertamanya kita menjalankan dulu aplikasi ini sampai jalan, kemudian kita pisah mana bagian hardware-nya dan mana bagian eh, base-nya. Kemudian telah kita pisah, maka kita tetap menggunakan konsep extended ya, extend itu ya, seperti biasanya. Dan untuk mengambil gambar atau style yang ada di sini, kita menggunakan statik yang sudah kita coba mungkin yang dari pertemuan sebelumnya. Jadi kita cek dulu bentuknya seperti apa, kita buka bagian indeksnya. Mungkin ini indeksnya ini ya. Ini indeksnya. Jadi indeksnya langsung berupa berita. Ini berita ya, tapi beritanya mungkin tidak ada ya. Indeksnya berupa berita. Ini ada, kemudian ada galeri, kemudian ada layanan, oke, tentang. Jadi kita akan coba di bagian berita ini, kita ubah ini menjadi, apa namanya, kita ubah menjadi isian yang kita buat. Jadi templatingnya kita ubah dan kalau bisa kita akan coba membuat atau membuat perulangan database berita yang sudah kita buat di bagian ini seperti itu. Baik, eh, langsung saja ya kita coba tekan langkah pertamanya kita copy aja ini dulu. Ini kita copy, kita copy, kita pindahkan di bagian aplikasi di statik ya. Ini statiknya. Kemudian sambil lalu kita akan coba jalankan dulu aplikasi yang kemarin kita buat atau ada video sebelumnya kita buat, kita jalankan. Video sebelumnya kita sudah berhasil membuat templating sederhana ya. Seperti ini templatingnya mungkin kalau saya contohkan ini, jadi ada ini, oke sudah ada ya. Mungkin langkah pertama di kita tampilkan dulu di bagian beranda. Jadi bagaimana caranya beranda menampilkan ini, menampilkan seperti ini ya. Dulu, kemudian nanti kita akan edit atau kita akan memasukkan berita-berita yang ada di sini ya. Yang berita-berita yang ada di apa namanya? Yang ada di database kita koneksikan dengan ini dan judulnya juga ya. Oke. Langsung saja kita praktekkan. Pertamanya di bagian ini kita buka. Oke, kita tutup dulu semuanya ya biar tidak terlalu ramai. Kita buka yang bagian beranda ini. Ini akan kita lakukan modifikasi. Baik, modifikasi dulu semua kita tampilkan. Baik, caranya bagaimana? Bagian yang ini, yang uji coba di bagian, oke ini di bagian mana ya tadi ya? Di berita kayaknya. Oke, di berita kita ini jadikan indeks. Ini kita jadikan indeks ya. Jadi kita akan hari ini di sini. Oke, ini keluar ya. Saya masuk sini. Oke. Ini saya kopikan, kita cut, kemudian kita masukkan di sini. Kita kopikan dulu, kita replace semuanya. Kita tampilkan dulu ya. Kemudian kita akan mengeload data, kita tambahkan jangan lupa load statiknya. Nah, ini ada link-linknya. Oke, ini link sudah koneksi internet, jadi tidak usah ya. Tidak usah diubah. Ini link koneksi internetnya, tidak usah diubah. Cek. Oke, cek lagi. Ini ada link gambar-gambarnya mungkin yang perlu kita lakukan modifikasi di gambar-gambarnya. Oke, ini mungkin saya ubah gambar-gambarnya. Ini kan ada gambar berita ya. Di sini caranya bagaimana? Caranya statik.
Bisa enggak ya? Statik ini. Kemudian, oke, kita ulangi dulu. Buatkan di sini dulu ya. Kita buatkan statik. Oke, kemudian ini ada di statik, kemudian ada di folder gambar. Oke, ada enggak ya? Oke, ini dihapus saja awalnya. Perhatikan, ini contohnya ya, kita buat statik untuk panggilnya. Ini dihapus, kita cek dulu apakah gambar berita satu ini ada. Ini, oke, di sini ya, di bagian statiknya, gambar, kemudian berita satu. Ini ada ya. Oke, kita coba jalankan apakah muncul di bagian mana? Di sini ya, di localhost. Nah, ini muncul ya. Oke, muncul ya. Di sini muncul. Kemudian kita ubah juga semuanya. Ini logonya belum muncul ya. Logo ini belum muncul karena belum disambungkan dengan link statik kita gitu ya. Logonya kita cari logo dulu. Logo itu di mana ya? Ini logonya. Oke, ini bukan logo. Hmm, tunggu saya. Ah, ini logonya. Logonya ya. Oke, kita buatkan dulu statiknya. Statik. Nah, ini tulisannya. Kemudian ini ada di luar ya. Di luar. Masukkan di sini. Oke, agar lebih rapi mungkin ini kita masukkan saja di bagian ini, di logonya. Di logonya itu kita masukkan, ini kan ada logo di luar ya. Ini di luar, kita masukkan di dalam. Kita cut saja agar lebih rapi. Contohnya kita buatkan folder logo. Jadi biar lebih teratur ya, logo. Jadi kita harus bisa apa ya, memaksimalkan atau menata pengaturan yang ada pada apa data yang ada di kita, entah itu CSS atau gambar biar lebih rapi. Jadi ini kita masukkan di bagian dalamnya. Oke, ini nanti hero juga saya masukkan. Oke, ini CSS-nya ada ya. Oke, ini sudah masuk di logo, maka otomatis saya ubah di sini ada tulisan static logo. Kita cek, bukan di sini, sorry ini. Nah, ini sudah. Oke, ada yang salah. Cek. Apa yang salah itu? Ini tunggu ini apa ini? Oh, ini yang itu ya, hasil kopiannya. Saya tutup dulu. Oke, ini belum dipindahkan lupa ya. Kita pindahkan di bagian ini. Oke, sekarang kita cek. Jadi cara manggilnya kita menggunakan static ya, karena datanya sudah tersimpan di static semuanya, bukan di static sih, di folder static. Dan kita panggil di bagian atas ini. Oke, kita cek. Saya tutup aja wis ini kayaknya. Ya satu. Oke, belum muncul. Cek lagi tulisannya logo VMI static. Oke, sudah ada ya, sudah sesuai ya. Apa yang kurang ini? SRC sudah. Ini logo. Oke. Oh, ada gambarnya. Ada gambar. Jadi kita buatkan di sebelumnya logo ada gambar. Nah, gambar. Oke. Baik, kita cek dulu muncul tidak. Oke, muncul ya. Kemudian seterusnya, oke, saya perbaiki dulu biar lebih rapi ya. Jadi di bagian ini juga sama. Di bagian gambar selanjutnya, ini, oke, saya kupas saja yang ini. Ini gambar 3 ya. Oke, kita copy paste. Kita ubah ini menjadi gambar 3. Kemudian yang paling bawah, gambar 4. Setelah lagi, kita ubah ini menjadi gambar 4. Jadi gitu caranya ya, cara menampilkan gambar terlebih dahulu nanti, tapi kita akan ubah ini ya. Oke, oke sekarang jalankan. Saya sudah ada, sudah muncul. Ini yang belum.
gambar ketiga. Oke, ini kedua kayaknya belum kita sentuh ya, yang di atas sendiri. Cek lagi. Nah, ini belum ya, kedua. Baik, sudah selesai. Jadi tampilan udah muncul semuanya. Kemudian ini kan ada link juga ya. Ada link tapi masih error linknya. Oke, masih error. Sekarang selanjutnya kita bagi bagi mana termasuk pada base, mana termasuk pada navbar ya. Oke, baik. Selanjutnya kita coba dulu. Kita buka bagian base-nya. Jadi kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu. Yang jelas ini sampai di bawah. Oke, ini berita. Oke, sampai di sini, sampai di oke di konten ya, konten atau di margin ini, oke ini ada marginnya di sini. Jadi di sini kita tandai, ini kita akan menjadi tempat perubahannya. Yang di bawah itu semuanya itu akan kita buatkan base ya, base. Oke. Kita kopikan ini aja. Atau kita kopikan semuanya, nanti kita hapus ya di bagian apa base-nya. Jadi kita harus bisa memahami mana bagian navbarnya, mana bagian kontennya, mana bagian footernya. Jadi kita copy aja dulu semuanya di sini. Kita nanti hapus-hapus saja. Ini kita hapus. Kemudian, oke ini ya. Ini ada base ya, oke. Ada konten. Kita coba di, oke kita coba di sini. Baik. Ini, oke ini sama sudah ya. Kemudian di bagian mana? Ini area ini kita cut dulu ini cut ya. Kemudian setelah itu kita buatkan dash. So, kita buatkan konten. Oke. Konten atau blok konten ya. Blok konten. Kita kasih nama konten. Oke. Konten. Jadi area ini akan menjadi tempat perubahan. Baik. Perubahannya. Di sini kita hapus sampai oke, ini sampai ini kontennya kita hapus bagian atas. Ya, iya, notnya tidak usah ya, karena kita masih butuh. Ini kita hapus bagian atas sampai sini, ya. Set, kemudian juga dihapus. Oke, dihapus. Kemudian setelah selesai kita hapus semuanya, bagian ini kita jangan lupa kita berikan base-nya. Kita panggil menggunakan extend. Jadi kita lihat contohnya di sini aja, misalnya ini. Ini ya, jadi kita buatkan ini, kita kopikan paling atas, kemudian di bawah juga kita kopikan paling bawah aja. Oke, oke di sini. Nih, jadi ini base-nya kita ngambil dari sini base-nya. Jadi yang menjadi area perubahan di bagian ini. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Mudah agak itu sih, agak sedikit rumit, tapi mudah dipahami kok. Insya Allah mudah. Baik, kalau selesai ini, oke, ini sudah ya. Sekarang kita akan membuat navbar. Jadi navbarnya bagian ini ya. Kita kopikan ini aja, navbarnya. So ini aja kita navbarkan. Navbarnya kita cut ini kita pindahkan di navbar. Oke, kita hapus ini. Kemudian di bagian ini kita include apa? Navbar. Navbar.html. Baik, kita cek perubahannya tidak terjadi apa-apa kalau benar ya. Ya, tidak jadi apa-apa, tapi ini sudah menjadi beberapa bagian ya. Oke, di bagian galeri. Bagian galeri ini kan di bagian galeri. Oke, ini bagian galeri. Oke, kemudian bagian layanan. Tepat. Oke, kita coba satu tombol di mana galeri ini kita akan masukkan ke sini ya. Baik, langsung saja. Jadi di sini contoh kita buatkan satu tabel lagi. Contohnya di bagian URL-nya kita klik mengaktifkan tombol yang satunya yang bagian galeri ya. Meskipun nanti database-nya belum ada ya. Satu aja yang kita ubah. Baik, caranya bagaimana? Oke, di sini kita buatkan satu lagi di URL-nya kita kasih nama galeri ya. Biar lebih rapi, jadi kita buatkan galeri. Oke. Kemudian ini sama, cuman di name-nya kita menggunakan bahasa Inggris.
galeri. Seperti itu. Kemudian kita buatkan di bagian apa views-nya seperti biasa ya. Views kan kita buatkan di sini. Kita paste. Kemudian ini dikopikan di sini. Galeri, nama filenya galeri. Oke. Kemudian oke isinya contohnya hanya halaman-halaman ya. Kita hapus ini halaman galeri. Ya, ya. Galeri. Di sini kita buatkan file yang namanya galeri di bagian ini. Titik HTML. Oke, HTML. Kemudian kita kopikan yang beranda ini ya. Beranda ini kita kopikan. Kita kopikan yang bagian beranda di bagian galeri. Seperti ini. Kita anggap isinya kita hapus dulu. Nanti isinya kita ngambil dari galeri itu ya. Dari galeri yang sudah dibuat. Ini. Contohnya kita buatkan ini aja guys. Biar lebih mudah. Contohnya apa? Judul ya, namanya judul, kita panggilkan judul. Kemudian pada bagian navbarnya, ini navbarnya, kita bagian galeri kita hapus, kemudian kita ubah linknya menjadi URL. Nah, ini namanya kita sesuai dengan nama name-nya ya, galeri. Oke, seperti ini. Baik, kita coba dulu, kita jalankan. Ketik galeri. Nah, ini belum operasi, masih belum berubah. Sebentar, ini kayaknya beda tombol ya, sebentar. Oke, sudah berubah galeri. Di berita kita hapus ya. Kita hapus semuanya link-linknya dulu. Seperti ini, apakah ada dua tampilan atau bagaimana? Kita cek dulu. Kalau dua tampilan kita buatkan nanti ya, untuk yang mobile atau apa ya. Kita hapus dulu mungkin. Kemudian kita cek di bagian mana? Di bagian base, apakah ada, oh ini ada di sini ya, ternyata ya. Baik, karena ini ada dua itu ya. Jadi yang saya ambil itu adalah versi mobilnya, biar lebih mudah kita buatkan navbar untuk, oke di sini mungkin navbarnya ini ya. Oke, kita buatkan mobile aja gitu, karena ada dua navbar di bagian ini. Jadi tetap kita menyesuaikan dengan yang ada di template-nya. Oke, kita buatkan contohnya mobile, mobile.html navbar. Oke, kita kasih mobile saja, guys. Ini artinya navbar ya. Oke, kita biar lebih jelas navbar aja, guys. Navbar, mobile navbar. Oke, ini mobile navbarnya. Jadi yang di sini kita pindahkan ini menjadi mobile navbar. Ini mobile navbar. Kemudian yang di sini jadi kita ambilkan dari ini ya. Ini ini bukan bar tapi kita ganti dengan mobile daftarnya. Ini namanya eh, menyesuaikan, dinamis ya. Melihat kondisi yang ada. Mobile nav bar. Oke, mobile nav bar. Kemudian di bagian ini kita hapus. Kita hapus atau cut ya, kita letakkan di bar ini. Kemudian ini di bagian ini kita masukkan. Ya, mudah-mudahan paham. Karena ada dua navbar ya di sini ya. Kita bisa sih menggunakan satu saja, tapi biar lebih terpisah, kita buatkan itu aja, guys. Jadi kita masukkan ini include, tak pakai include, navbar, navbar dot html. Baik, navbar dot html. Oke, kemudian di bagian ini kita hapus semua link-linknya. Oke, linknya dihapus. Ini, oke, ini juga saya sejajarkan aja di sini ya. Oke. Ini ada, oke ini saya hapus dulu semua link-linknya. Jadi kalau sudah paham alurnya tinggal kita menyesuaikan ya. Kita hapus dulu semuanya. Baik, kita linknya itu pertama ini ke beranda ya, URL. Ini menuju beranda. Jadi namanya apa? Home. Ini namanya home. Di bagian ini home. Kemudian di bagian kedua, URL. URL-nya itu adalah galeri. Copy aja di bagian name ini ya, galeri.
Oke, galeri. Kemudian ini juga sama, di bagian ini kita berikan URL home. Oke, galeri. Sekarang kita uji coba apakah sudah jalan. Oke, ini home ya, galeri. Oke, ini tampilan galerinya masih kosong. Oke, sudah muncul ya. Jadi dia perubahannya hanya bagian ini saja karena kita menggunakan base ya. Oke. Kemudian setelah selesai kita coba kita menyesuaikan yang ada. Oke, ini kita ambil saja. Contohnya ini ya. Galeri ini ya. Ini kita mengambil isi dari galeri ini ya. Oke, kita hanya cukup membuka ini dulu dan kita lihat bagian konten di mana gitu ya. Bagian kontennya kan di sebelah ini ya. Oke, ini kontennya di sini ya. Jadi ini kita kopikan, diletakkan di galeri. Oke, di galeri ini ya. Ini ya. Oke, kita hapus judulnya, letakkan di sini. Baik. Kemudian di setiap ini kita perbaiki gambar-gambarnya. Nanti kita bisa menggunakan perulangan atau gambar ya. Atau kita buatkan tabel khusus galeri itu juga bisa juga sih kalau ada memang tabel galeri. Ini kita buatkan statik. Oke, ini sudah simpan di galeri ya. Kita kopikan ini. Oke, ini ikutan ya. Hati-hati kopinya. Oke, ini tinggal kita pastekan. Satu, oke, satu, gambar satu. Oke, ini kita hapus yang di atas. Atau kita cut aja, kita pindahkan di bawah, menyesuaikan yang ada di datanya ini ya. Ini dua ya. Hapus, kita ganti dua. Nggak lama mungkin videonya ya. Terus kemudian ini kita ganti tiga. Kemudian di bagian ini kita hapus, kita ganti empat. Terus seperti itu ya. Terus sampai semuanya habis. Tapi nanti kita bisa menggunakan perulangan database ya. Nanti kita contohkan di bagian gambar di video selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kalian nututi dan ngikutin. Oke, ini langsung kita ubah menjadi 6. 6 tadi. Oh, ya, oke, 6 coba. Betul nggak? Oke, ini ya. Sekarang kita buka galeri. Oke, galerinya muncul gambarnya. Ini video kelimanya mungkin tidak ada. Tadi video keberapa itu? Gambar keberapa ya? Kita cek dulu. Oh, 6 ya. Gambar ke-6 ya. Oke. Kita ganti ini 6. Oke, ini 5. Oke. Oke. Sudah jalan. Sekarang sudah jalan. Yes. Belum ya? Kayaknya video yang ke-5 ini tidak ada. Satu, 2, 3, 4, 5. 5 tidak ada. Kalau kita ngambil ngambil gambar yang seadanya dulu, kita cek dulu di bagian gambar ini di galeri. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah sebenarnya sih. 6. Ini nggak bisa ya. Galeri JPG oke, kita cek dulu. Di kegiatan 5 tidak muncul. Oke. Oh, ini ada ikut. Cek muncul tidak? Oke, sudah ya. Oke, mungkin itu ya. Ini saya ngambil dari template atau tugas UTS yang sudah kalian buat. Jadi bisa kita modifikasi. Next, selanjutnya kita akan membahas bagaimana ini data-data ini ya yang ada di gambar ini ngambil dari database gitu ya. Jadi nanti kita koneksikan dengan database dengan menggunakan ORM dan kemudian di bagian template-nya kita buatkan perulangan. Oke, mungkin itu ya video yang ketujuh mungkin. Yang mudah-mudahan tetap ngikutin. Silakan kalian praktek menggunakan tugas UTS-nya ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.